Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tatfilah, kembali lagi bersama saya Ali Nur Halimah dalam acara Smapi Radio, radionya para santri. Cek di salut. Ya Tatfilah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, namanya adalah Bu Katusa. Bu Katusa adalah guru ekonomi di SMA TBS Putri, lalu sebagai staf humas, dan yang terakhir sebagai ketua pelaksana dari PPDB. Nah, karena kita akan membincangi tentang PPDB, maka mari kita simak penjelasan dan bincang-bincang bersama dengan Bu Katusa. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bu Katusa atau yang sering kita panggil dengan Bu Tusa. Assalamualaikum Bu Tusa. Waalaikumsalam Alia. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, Alia. Alhamdulillah juga Ibu. Nah, jadi sekarang kita akan bincang-bincang nih terkait dengan PPDB. Nah, Ibu sekarang Alia pengen nanya nih Bu, apa sih PPDB itu? Iya, jadi PPDB itu adalah serangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran, seleksi, sampai nanti pengumuman kelulusan. Gitu. Oh, berarti PPDB itu untuk menerima santri masuk ya Bu ke SMA TBS. Lalu untuk masuk ke PPDB itu anak-anaknya boleh gak sih Bu dari SMP negeri gitu? Oh iya, betul. Jadi untuk pendaftar ini kita terima dari beragam macam background, mulai dari SMP negeri, SMP alam, bahkan yang boarding atau yang di luar negeri pun kita terima. Wah, jadi sangat nyaman sekali ya Bu. Untuk santri-santri nih yang masih SMP, yang akan masuk SMA berarti bisa nih dari jenjang apapun bisa masuk ke SMA dari TBS Putri. Nah Ibu, kita lanjut lagi. Ada apa saja sih Bu persyaratan untuk masuk ke SMA TBS Putri? Oh iya, persyaratannya untuk pemberkasan sebetulnya sedikit ya. Cuman pas foto berlatar belakang merah, scan KK, scan akta lahir, dan scan surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal. Kalau untuk nilai rapot Bu, itu nggak perlu berarti ya Bu? Iya betul, nggak perlu. Oh iya. Lalu ada alurnya, bagaimana Bu alur pendaftarannya? Iya, jadi untuk alur pendaftaran, mula-mula semua peserta itu masuk ke website PPDB-nya di ppdb.darutauhid.sch.id, kemudian klik daftar sekarang, nanti pilih program reguler, nanti dari program reguler dipilih yang SMA DTBS Putri yang paling bawah. Nah itu nanti masuk ke formulirnya, diisi formulirnya, baru setelah itu transfer ke nomor rekening yang tertera di sana. Nah, nanti transfer, kemudian upload bukti transfernya, kemudian nanti dapat username dan password. Setelah dapat username dan password, peserta itu melengkapi data diri dan upload berkas. Nah itu udah selesai sampai situ tahapannya. Berarti tinggal masuk websitenya aja ya Bu? Iya betul. Nah lalu ada berapa sih Bu kuotanya untuk tahun ini? Oh iya, untuk tahun ini kita menerima santri itu 130, berarti untuk pendaftarnya kita ambil 3 kali lipatnya yaitu 390 karena seleksinya 1:3. Nah Ibu, sekarang kita bincang-bincang di SMA TBS Putri nih Bu. Nah untuk pendaftarannya kan tadi ada 390 ya Bu. Nah lalu jurusannya ada apa aja sih Bu? Dan ada berapa kelas? Terus satu kelasnya berapa orang? Oke, untuk jurusan itu kita ada 2 jurusan, pertama IPA, kedua IPS. Nah nanti untuk kelasnya sendiri, untuk yang angkatan baru itu ada 5 kelas, kita terima 130, jadi nanti 130 dibagi 5 kelas. Oh iya Ibu. Lalu santrinya nih Bu berasal dari mana saja? Oh iya, santrinya kita macam-macam Al. Ada dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua ada, dan di luar negeri juga alhamdulillah ada. Untuk peserta PPDB sekarang udah ada yang dari Qatar dan dari Jepang alhamdulillah. Wah, Masya Allah sekali ya Bu, ada banyak sekali. Lalu sekarang muridnya Bu ada berapa? Untuk kelas 10, 11, dan 12-nya? Oke, untuk yang sekarang ada 243. Untuk yang tahun ajaran baru itu nanti keluar 70 dan masuk 130. Nah, Tatfilah, tadi kan kita sudah bahas ya dari mulai alur, lalu jumlah kelas, dan berapa santri yang masuk ke SMA TBS Putri. Dan ada satu lagi nih yang perlu kita ketahui, yaitu apa aja sih Bu tesnya yang akan dilaksanakan untuk masuk ke SMA TBS Putri.
Iya, untuk seleksinya sendiri kita pertama ada wawancara orang tua, wawancara santri, tes bacaan dan hafalan Al-Quran, tes akademik, dan tes kebugaran jasmani. Itu semuanya insya Allah dilakukan secara online karena kita sekarang masih pandemi ya Al ya? Ya. Nah, sekarang kita akan membahas nih kulik sedikit terkait dengan program pengasuhan yang ada di SMA DTBS Putri. Ya Bu, untuk yang pertama, asrama itu ada di mana saja sih Bu? Dan untuk satu asrama ada berapa kuotanya? Untuk kamarnya ada berapa orang? Oke, untuk asrama nanti kita pakai beberapa asrama Al. Pertama di Darul Ihsan di tempat ini, terus nanti ada di Muslimah Center sama di Darut Tarbiyah. Jadi kita pakai 3 gedung masih di sekitar Geber Kalong. Untuk kapasitasnya itu karena pandemi kita perkecil lagi, yang semula sekian, jadi sekarang itu 8 sampai 14 anak per kamar. Jadi satu gedung itu ada per kelasnya nggak sih Bu atau bagaimana? Iya, biasanya kita utamakan itu seangkatan dulu, nanti pembagian kamarnya itu diatur sama pengasuhan. Biasanya ada yang diacak, tapi kalau untuk kelas 10 biasanya masih satu kelas dulu. Jadi sangat safety ya Bu, Insya untuk Allah. 3 gedung itu. Lalu ada apa aja sih Bu program yang ada di asrama Bu? Oke, untuk di asrama sendiri banyak sekali programnya. Pertama dari program menghafal Al-Quran, jelas ya, ada halakohnya. Setiap pada tahajud, pada asar sama pada isya itu boleh murojaah, boleh ziyadah. Nanti setelah itu ada ujian kenaikan juz, dan terakhir ketika sudah selesai UKJ akan ada wisuda tahfiz. Jadi semuanya di wisuda yang udah UKJ. Terus ada halakoh, ada soft skill muslimah, misalkan masak-masak, kajian dan lain-lain itu insya Allah banyak. Jadi kita gali soft skillnya sebanyak mungkin dari santri-santrinya. Nah kan Ibu, kalau biasanya di asrama itu kan santrinya banyak ya Bu. Lalu ada nggak sih Bu yang mengawasi dari untuk beberapa santri itu? Oke, untuk yang mengawasi santri itu sebenarnya ada 2 Al. Pertama dari wali kelasnya, ada sama dari wali asuh. Untuk wali asuh sendiri, setiap kelas itu biasanya dibagi jadi 2. Misalkan sekelasnya itu ada 25, berarti 13 dan 12 gitu. Jadi mereka benar-benar dipantau kesehatannya, ibadahnya, semuanya dipantau oleh wali kelas dan wali asuh. Jadi pengganti orang tua di asrama insya Allah ada. Masya Allah, jadi sebagai pengganti orang tua agar kita tidak kesepian ya Bu? Iya betul, insya Allah. Lanjut lagi, sekarang kita akan membicarakan tentang sekolah nih. Nah Ibu, apa aja sih kegiatannya dari sekolah? Terus kan tadi asramanya berbeda-beda ya Bu? Betul. Nah untuk kita pergi ke sekolah itu boleh gak sih Bu kita pergi jajan gitu, keluar-keluar? Iya ya, walaupun asramanya itu beda-beda gitu, dan untuk ke sekolah juga jalan dulu sambil olahraga ya. Nah, tapi untuk jajan itu sebenarnya ada jadwalnya Al. Jadi anak-anak nggak boleh jajan gitu aja walaupun jalannya cukup panjang. Jadi nanti ada jadwal jajannya gitu. Nah Ibu, kalau misalnya selama pandemi ini Bu, ada nggak sih Bu kegiatan selama pandemi dan ekskulnya gitu, ada nggak sih Bu? Oke, untuk ekskul Ibu bahas sebelumnya dulu ya. Sebelum pandemi itu kita ada beberapa ekskul. Untuk kelas 10 itu yang wajib ada pramuka, berkuda, sama tata busana. Kalau kelas 11 pramuka sama tata boga. Nah, selain itu banyak sekali ekskul-ekskul pilihannya Al. Ada tari saman, terus hadro, pokoknya banyak banget ekskulnya. English Club, Arabic Club itu banyak. Nah tapi karena selama pandemi nih kita cuma bisa tatap online aja gitu ya. Jadi cuma bisa melaksanakan 2 ekskul, alhamdulillah. Jadi ada tata boga sama tata busana itu masih dilaksanakan. Untuk pembuatannya bagaimana Ibu? Iya, untuk pelaksanaannya sendiri kalau selama pandemi itu ada via Zoom. Nanti setelah ada tatap maya via Zoom, mereka praktek setelah sesi itu berakhir. Jadi ada tatap mayanya dan ada praktik langsungnya gitu. Masya Allah sekali ya Bu, masih ada programnya. Nah Ibu, dari banyaknya ekskul yang ada gak sih Bu prestasi yang udah diraih sama SMA DTBS Putri? Oh iya, alhamdulillah nih santri-santri Citra itu karunia Allah udah menghasilkan prestasi-prestasi baik itu nasional, provinsi, Pulau Jawa, Kota Bandung dan lain sebagainya. Baik itu di bidang seni, terus akademik juga ada alhamdulillah, terus hafalan Al-Quran. Jadi macam-macam prestasi yang sudah diraih SMA Putri alhamdulillah.
Masya Allah sekali ya Bu, ada banyak ternyata. Lalu untuk lulusannya Bu, kan sudah ada meluluskan satu angkatan ya Bu? Betul. Nah itu sudah masuk mana sih Bu lulusannya? Iya, untuk lulusan sendiri ada macam-macam. Kalau dari PTN itu ada di UI, ITB, Unpad, terus ada UPI, terus ada UNS, pokoknya macam-macam. Ada beberapa PTN terbaik di Indonesia, terus PTS-nya juga ada. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah sekali ya Bu, sangat-sangat banyak PTN favorit ya Bu yang diterima. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Alhamdulillah, tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Bu Tusa terkait PPDB, sekolah, dan masih banyak lagi ya yang tadi sudah dipaparkan. Nah, sekarang akan ada penayangan video terkait dengan SMA DTBS Putri. Bagi kalian yang penasaran, mari kita simak video berikut. SMA Darut Tauhid Boarding School Putri adalah sekolah formal berbasis pondok pesantren yang memadupadankan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid. Selama pandemi ini, kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan pelaksanaan tata tertib tetap dapat berjalan dengan baik secara jarak jauh atau daring. Ada juga program-program yang hadir selama masa pandemi ini, seperti program Smapipedia yang merupakan sebuah wadah kajian, ruang ilmu, dan sharing. Program ini gratis dan terbuka untuk umum. Smapipedia akan menghadirkan para pembicara yang ahli untuk berbagi ilmu. Selanjutnya, program Semapi Radio, yaitu tempat di mana santri dapat sharing mengenai pengalamannya selama bersekolah. Selanjutnya, WKS, Waktu Kunjungan Santri. Program belajar ini dilaksanakan secara non-formal, sehingga muncul kedekatan antara pengajar, wali kelas, wali asuh, dan santri. Selanjutnya, Sapa Santri, waktu quality time santri bersama wali asuh melalui video call. Dan yang terakhir, program Family Time. Program ini bertujuan menghadirkan bonding antara santri dan keluarga. Mari bergabung di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri sebelum kuota terpenuhi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo Atutila, kembali lagi masih bersama saya Alia Nur Halimah di acara Smapi Radio, radionya para santri. Check this out. Nah, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara nih Bu. Nah, sekarang ada closing statement dari Ibu untuk kenapa harus memilih SMA DTBS Putri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kenapa sih adik-adik semua harus daftar ke SMA Putri? Sebetulnya masih banyak ya sekolah-sekolah terbaik lainnya di Bandung, di Jawa itu masih banyak. Tapi kenapa sih harus daftar ke SMA Putri? Yang pertama, SMA Putri ini adalah sekolah berbasis pondok pesantren yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid. Jadi ada nilai-nilai Darut Tauhid yang disampaikan di sana, sehingga dari perpaduan kurikulum ini akan harapannya itu memiliki 5 output. Yang pertama, memiliki tauhid yang lurus, beribadah dengan baik dan benar, berkarakter baku, berakhlak mulia, terus prestasi akademik dan non-akademik, dan yang terakhir memiliki hafalan Al-Quran. Untuk pendaftarannya sendiri, nah ini terbatas kita udah buka dari tanggal 1 November dan akan ditutup nanti tanggal 16 Desember atau ketika kuotanya udah terpenuhi itu biasanya kita tutup. Jadi untuk adik-adik semua, mari daftar di PPDB SMA DTBS Putri. Nah, itu dia closing statement dari Bu Tusa. Jangan lupa daftarkan diri Anda yang ingin mendaftarkan di SMA DTBS Putri, catat tanggalnya, lalu daftarkan diri Anda di website di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih sudah membersamai acara Smapi Radio, radionya para santri. Check this out. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Zafira Ranauli Panjaitan. Nama aku Izati. Aku Muti Nabila. Saya Fania Sahwa Andini. Aku Adinda. Saya Pridia Septaliza. Aku Destia Priyandi. Mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Kimia. Mahasiswi Pendidikan Matematika UPI. Mahasiswi Pendidikan Dokter. Mahasiswi Teknik Penerbangan. Mahasiswi MPI Unsika Karawang. Mahasiswi S1 Kebidanan. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan. Mahasiswi Desain Komunikasi Visual. Mahasiswi Psikologi. Jurusan PG PAUD. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Jurusan Pendidikan Dokter. Mahasiswi Pendidikan Teknik Arsitektur. Jurusan PGSD. Mahasiswi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jurusan S1 Visual Art. Mahasiswi Program Studi Bisnis Internasional
Internasional, mahasiswi teknologi pendidikan, Mahasiswi bimbingan konseling Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Sriwijaya, Universitas Aisyah Bandung, Mahasiswa Telkom University. Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Erlangga Surabaya, Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Mari bergabung SMA Darut Tauhid Boarding School Putri.